Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ian Isanu Yafi dengan NIM 24123361. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai topik analisis pastel strategi Indonesia menghadapi dampak tarif impor atau ekspor Amerika Serikat. Materi yang pertama yaitu politik. Dampak terhadap stabilitas politik di Indonesia yaitu kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat seperti tarif tinggi terhadap baja atau produk pertanian dapat mengurangi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, menurunkan pendapatan nasional dan meningkatkan pengangguran. Ketidakstabilan ekonomi ini dapat memicu keresahan sosial dan tekanan terhadap pemerintahan, khususnya di sektor-sektor terdampak seperti tekstil, pertanian, dan manufaktur. Langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama memperkuat diplomasi ekonomi melalui WTO dan forum multilateral seperti ASEAN dan APEC. Yang kedua meningkatkan negosiasi bilateral agar Indonesia mendapat perlakuan khusus. Yang ketiga diversifikasi mitra dagang, misalnya meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Afrika. Materi yang kedua ada ekonomi. Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, yang pertama penurunan ekspor, yang kedua investasi asing berkurang karena iklim bisnis tidak stabil, yang ketiga kinerja UMKM dan industri orientasi ekspor menurun. Strateginya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang pertama hilirisasi industri, yaitu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah, misalnya nikel menjadi baterai EV. Yang kedua, reformasi pajak dan insentif investasi, yaitu memberikan insentif bagi sektor padat dan ekspor. Yang ketiga, infrastruktur dan konektivitas digital, yaitu mendorong logistik murah dan efisien untuk mempermudah perdagangan. Materi yang ketiga, sosial. Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, yang pertama meningkatnya pengangguran akibat lesunya industri ekspor. Yang kedua ada daya beli masyarakat menurun, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Yang ketiga ada ketimpangan sosial bisa meningkat jika kebijakan tidak merata dampaknya. Program yang dapat diambil yang pertama pelatihan dan reskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja berbasis digital dan teknologi. Yang kedua, bantuan sosial sementara bansos tertarget bagi rumah tangga terdampak. Yang ketiga ada program padat karya produktif di sekitar pertanian dan ekonomi hijau. Materi yang keempat ada teknologi. Dampaknya untuk kebijakan tarif terhadap inovasi yaitu yang pertama akses terhadap komponen teknologi impor mungkin terganggu. Yang kedua biaya produksi teknologi meningkat jika tarif diberlakukan terhadap barang intermediate. Langkah untuk mendorong teknologi lokal yang pertama insentif R&D untuk perusahaan lokal khususnya startup dan sektor manufaktur berbasis teknologi. Yang kedua, ada kemitraan universitas industri untuk pengembangan teknologi terapan. Yang ketiga, peningkatan dana inovasi nasional serta perluasan program seperti 100 Smart City. Dan presentasi akan dilanjutkan teman saya, Faza. Perkenalkan, nama saya Hafiz Noval Waza dengan NIM 24123376. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, materi kelima berisi lingkungan. Dampak lingkungan kebijakan tarif Amerika Serikat, negara berkembang bisa terdorong untuk mengejar kuantitas ekspor ketimbang keberlanjutan. Indonesia bisa meningkatkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampaknya. Integrasi kebijakan lingkungan. Ekonomi hijau sebagai strategi pertumbuhan seperti pengembangan energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Penerapan carbon pricing dan insentif bagi industri hijau. Green bond untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan. Selanjutnya, hukum. Tinjauan hukum. Tarif sepihak dari Amerika Serikat dapat melanggar prinsip WTO tentang most
favored nation, dan non-diskriminasi. Indonesia bisa menggunakan forum seperti WTO, Dispute Settlement Body, untuk menantang kebijakan yang diskriminatif. Langkah hukum, mengajukan gugatan atau keberatan di WTO jika ada pelanggaran perjanjian. Menyusun perjanjian perdagangan bilateral atau FTA yang lebih melindungi kepentingan Indonesia. Mengharmonisasikan hukum perdagangan nasional dengan aturan internasional untuk memperkuat posisi tawar. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Diversifikasi mitra dagang dan produk ekspor. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA. Pembangunan SDM dan teknologi. Penguatan daya saing nasional, kebijakan perdagangan adaptif, dan diplomasi ekonomi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Indonesia harus merespon dinamika tarif global dengan strategi komprehensif dan adaptif, menekankan pada penguatan ekonomi domestik, penguasaan teknologi, dan diplomasi perdagangan yang aktif. Dengan kebijakan yang tepat, target pertumbuhan 8% dan status negara maju bisa dicapai dalam jangka menengah panjang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.